Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam suasana yang saya kira bagi kita-kita semua dan kami yang mengenal dekat Bang Rizal Ramli, ini suasana duka cita karena tadi malam pukul 19.30-an sekitar Bang Rizal Ramli ini meninggal dunia setelah sakit cukup lama ya di RSPAD dan pagi ini rencananya akan dimakamkan. Tentu eh, Pak Bung Rocky Anda tentu punya kenangan khusus dan juga kita Hmm. mungkin tidak hanya sekedar ya semacam obituari, tapi kita ingin menempatkan di mana sih posisi orang seperti Rizal Ramli itu dalam politik Indonesia. Oke, Rizal teman baik saya dan saya kenal dari mungkin akhir 80 atau awal 90 ketika dia pulang dari Amerika dan memperlihatkan kualitas berpikir seorang akademisi, seorang aktivis tuh. Jadi saya bersahabat, tetapi juga yang mungkin paling berkesan saya pernah bukan musuhan, dimusuhi oleh Rizal Ramli karena Oh, berbeda pendapat hmm, soal Bank Sentri waktu itu. hmm, Dan saya berdebat dengan Rizal di Metro TV. Lalu mhm, memang ada sedikit ketegangan, tapi saya anggap kayak itu hal yang biasa. Waktu itu Rizal saya pro Sri Mulyani, Rizal anti Sri Mulyani dalam mhm, soal kebijakan ekonomi itu. Dia anggap saya neolib. Saya bilang nggak mungkin ada neolib di dalam negara yang bersifat punya pengalaman perjuangan politik panjang itu. hmm, Jadi hmm, neolib itu ada di dalam buku saya bilang, tapi dalam praktek nggak mungkin Sri Mulyani neolib. Kan itu mhm, dasarnya tuh. Dan pada waktu itu SBY adalah presiden dan kebijakan SBY justru pro pur dan pro job memilih lima nggak mungkin dengan pikiran seperti itu. Tapi setelah itu saya mulai pelajari karena Rizal mendalilkan bahwa ekonomi harus didasarkan pada konstitusi. Lalu dia pergi pada teori ekonomi konstitusi. Dia tambahkan beberapa model untuk memperlihatkan kemasuk akalan dari ekonomi konstitusi. Nah, saya bilang oke, okay, bagus itu. Tetapi tetap kita mesti berselisih solusi bagaimana Indonesia ini harus dirancang. Dan terakhir saya bertemu mungkin sebulan 2 bulan lalu dalam forum Partai Buruh dan hmm, kita sama dalam satu pengertian bahwa memajukan buruh artinya memajukan satu perekonomian yang anti kapitalis. Jadi di situ sebetulnya terakhir kita bertemu. Tapi selalu saya masih WA dengan beliau dan saya tahu dia ada sakit itu. hmm. Tetapi yang unik dari Rizal adalah dia mengkombinasikan antara ketajaman pikiran dan keberanian bersikap. Saya kira itu Yes. yang harus Hmm. kita pelajari dari almarhum. Ya, iya. Jadi kan banyak orang yang pintar gitu ya, Bung Rocky, tapi tidak punya nyali gitu ya. Tapi banyak yang punya nyali tapi juga tidak cukup pintar. Sementara Rizal Ramli punya dua-duanya lah gitu ya. Ya, juga pengetahuan dia bukan sekedar ekonomi, tetapi Hmm, juga ilmu-ilmu sosial. Bahkan dia hmm, ngerti musik, ngerti lukisan, ngerti kebudayaan tuh. Jadi ini khas seorang mahasiswa yang tajam dalam berpikir. Karena itu dia harus punya perspektif panjang dan itu yang memungkinkan kita mengingat Rizal Ramli yang di awal justru terlihat hanya sekedar konsultan ekonomi karena masih berupaya untuk mungkin membangun perusahaannya apa yang disebut Ekonit dulu. Lalu hmm, kemudian makin lama Rizal masuk dalam politik, lalu terjadi reformasi, masuk dalam grup Gus Dur dan seterusnya. Dia aktif bahkan berkali-kali ingin mencalonkan diri sebetulnya sebagai presiden. Dan saya mendorong itu karena saya anggap bahwa orang seperti Rizal Ramli itu berhak untuk diuji kemampuan dia atau beri kesempatan pada Rizal untuk memimpin negeri ini dengan perspektif dia yang tajam. ya, iya, iya. Nah, orang juga lupa karena bahwa Rizal ini adalah Bang Rizal Ramli ini adalah lulusan ITB. Orang lebih mengenalnya sebagai ekonom gitu ya. Saya kira salah satu juga yang menarik dari Rizal Ramli. Jadi tentu saja dia punya perspektif yang berbeda dengan ekonom-ekonom yang linier gitu secara keilmuan. Iya, itu Rizal tuh belajar fisika dulu, lalu dia pergi Hmm, ke Amerika dan langsung hmm, ambil program S3. Itu kan hmm, menunjukkan kemampuan dia yang unik gitu. Dan keunikan itu yang justru membuat dia bisa bergaul dengan banyak kalangan itu. Atau hmm, diundang dalam banyak banyak peristiwa yang bukan sekedar ekonomi, tapi politik atau kebudayaan bahkan itu. Jadi kita boleh mengatakan ada yang unik pada Rizal. Dia sebagai aktivis,
dia harus paham banyak banyak teori atau banyak alam pikiran atau banyak pengetahuan, dan perspektif itu yang harusnya jadi model di kalangan aktivis kan. Kan ada aktivis yang satu track aja tapi Hmm. pindah track dia gagu atau gugup untuk meneruskan diskusi kan. Jadi Rizal itu dia bisa layani orang diskusi apa aja itu, berhadapan, teori ilmu pengetahuan, apalagi ekonomi itu. Jadi kita lihat bagaimana Rizal tuh, seingat saya dia berteman baik dengan Jeffrey Winter, dan Rizal sebetulnya yang banyak mensuplai data dan sumbangan pikiran sehingga isu tentang oligarki itu oleh Jeffrey Winters bisa betul membumi di dalam penulisannya. Ya, nah ini yang saya kira juga cukup menarik itu posisi eh, eh, Bang Rizal Ramli ya, saya menyebut manggilnya seperti itu ya, karena dia memang pernah jadi kepala Bulog di era Gus Dur dan kemudian menjadi Menteri Perekonomian, dan yang menarik itu tentu saja ada hubungannya dengan Pak Jokowi karena dia juga pernah menjabat sebagai menterinya Pak Jokowi, tapi kemudian di tengah jalan dia di reshuffle. Dan satu juga tentu kalau kita bicara soal Pak Jokowi ada kaitannya dengan Pak Luhut Panjaitan yang saya kira posisinya sama seperti Anda gitu ya, punya hubungan yang cukup dekat dengan Pak Luhut tapi selalu bersuara kritis. Kalau nggak salah pada ulang tahun terakhir Pak Luhut Anda berdua hadir ya itu Bung Rocky ya. Ya, ulang tahun Pak Luhut saya datang. Rizal di situ saya kita ketemu dan masih diskusi agak tajam soal-soal politik itu. Hmm. Dan kita tahu Rizal menjadi oposan Hmm. atau beroposisi indoor sebetulnya karena dia ada di dalam kabinet Jokowi. Saya ada di luar, jadi saya outdoor sebetulnya. Hmm. Tetapi Rizal selalu mampu untuk menerangkan bahwa ada yang kacau dalam kebijakan ekonomi Jokowi itu, Hmm. terutama hal yang menyangkut lingkungan hidup misalnya tuh. Hmm. Dan ini sekaligus saya ingat tuh, pertama kali Rizal pulang ke Indonesia, dia menulis panjang sekali, bahkan semacam laporan khusus di majalah Tempo, Hmm. mungkin tahun-tahun 90-an awal itu, tentang bahaya eh, penggerukan sumber daya tuh, dan kita saya ingat itu krisis lingkungan tuh. Itu Hmm. satu laporan yang sangat tajam pada waktu itu, jauh masih di era Orde Baru, tentang penggundulan hutan. Jadi Hmm. dereboisasi dan ekspor yang bahan mentah, dan itu tidak menimbulkan atau tidak menghasilkan keuntungan bagi negara. Jadi kira-kira tahun 90 Rizal udah sangat kritis soal perspektif lingkungan, dan saya betul-betul kagum bahwa ada orang yang datang dan tiba-tiba mau membuka masalah tentang lingkungan dengan kekuatan teori yang kuat sekali. Jadi mungkin saya masih simpan edisi majalah Tempo itu karena betul-betul terkesan, Hmm. dan pada waktu itu saya kira Walhi dan Rizal Ramli bekerjasama dengan majalah Tempo untuk memulai satu kritik pembangunan yang basisnya adalah daya dukung lingkungan. Ya, 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 oke. Nah, jadi bagaimana kita menempatkan orang seperti Rizal Ramli ini dalam khasanah politik Indonesia, Bung Rocky? Tetap dia adalah contoh dari seorang aktivis dan mau buang waktu, buang materi, dan bahkan dalam keadaan seringkali saya bisa lihat karena saya kenal wataknya, kelihatan dia agak pucat. Dia selalu, lu ngapain lu kayak sakit? Enggak, gua biasa aja tuh. Jadi Hmm. dia tetap bercanda dan dia tahu bahwa misi dia itu memang dia punya ambisi, dan dia tunjukkan bahwa dia berambisi untuk memimpin, dan itu bagus betul kan? Karena Hmm. ada orang yang berambisi memimpin tapi tidak punya kapasitas, maka didorong-dorong oleh Hmm. kelompoknya, didorong-dorong oleh keluarganya, didorong-dorong oleh oligarki, oleh dinasti. Tapi Rizal dia sendiri mengerti bahwa dia mampu memimpin. Kan itu yang kita sebut individu yang bertanggung jawab atas pengetahuannya dan atas kapasitasnya, dan mencoba untuk maju sebagai pemimpin kan. Dia pernah dicalonkan jadi presiden, dia calonkan jadi gubernur DKI, macam-macam tuh. Jadi kita lihat bahwa punya ambisi itu bagus asal ada kapasitas. Karena Rizal itu khas seorang yang mau membuktikan bahwa dia mampu memimpin, bahwa sejarah tidak memberi dia kesempatan itu soal lain. Bahwa Rizal memang tidak punya partai, tetapi kepemimpinan individual dia itu di dalam pengetahuan dan dalam politik, terutama akhir-akhir ini sebagai oposan, itu contoh bagus bagi para aktivis dan mahasiswa BEMS Indonesia, bahwa kita harus betul-betul taat pada pengetahuan, pada cara berpikir akademis, tapi juga dengan nyali yang mampu untuk mendorong orang lain bersama-sama dalam gerakan yang sifatnya uh, mengkritisi kekuasaan. Ya. Nah, bagaimana dengan pandangan bahwa ya Rizal Ramli itu kemudian menjadi kritis karena dia itu direshuffle dari Pak Jokowi, direshuffle dari kabinetnya Pak
Jokowi. Kan orang selalu menyatakan semacam itu dan kita tahu bahwa belakangan ini saya kira Rizal Ramli salah satu aktivis yang berani bicara lantang dan berani dalam posisi terdepan gitu ketika banyak orang mati Arab untuk menyatakan bahwa ini ada persoalan yang serius pada pemerintahnya Jokowi gitu. Bahkan apalagi ketika sekarang kemudian dengan posisi yang anaknya menjadi calon wakil presiden Prabowo, eh, ini Rizal Ramli salah satu orang yang juga cukup keras dan padahal dia juga punya hubungan yang cukup dekat dengan Pak Prabowo kan. Iya, itu bukan karena diberhentikan dari kabinet maka dia jadi kritis. Terbalik, karena dia kritis maka dia diberhentikan oleh kabinet. Oke. Hmm. Tentu Jokowi mendengarkan banyak tekanan interest group itu atau Ya. pressure group yang datang dari kalangan bisnis yang menganggap bahwa teori teori atau polisi ekonomi Rizal Ramli sebagai Menko itu membahayakan beberapa kelompok bisnis kan. Kan kita tahu Rizal itu nggak pernah berhenti untuk menghajar kelompok-kelompok bisnis dengan istilah Yes. dia yang terkenal tuh apa Ya. namanya tuh Peng-peng. Pengusaha deh. peng-peng. Itu Ya, itu oke. betul-betul Hmm. baik pebisnis asing apalagi pebisnis dalam negeri yang seringkali Rizal anggap jago kandang doang tuh karena dapat lisensi maka bisa lakukan akumulasi. Coba berantem atau berkelahi secara kompetitif dengan investor asing tuh kelepek-kelepek pas itu. Jadi poin Rizal tetap benar bahwa bisnis di kita itu hanya besar karena berlindung pada kekuasaan, Hmm. bukan karena kemampuan kapasitas si pebisnis, tetapi karena kedekatan dia dengan kapasitas kekuasaan kan. Kan itu Ya. sebetulnya masih jadi tema kita hari-hari ini bahwa tetap oligarki itu tumbuh karena nempel pada kekuasaan dan kekuasaan memanfaatkan oligarki itu untuk menggedekan kekuasaan Ya. dan melanjutkan kekuasaannya itu. Jadi terlihat betul temanya Rizal itu betul peng-peng pengusaha Dan penguasa Yunto sekaligus penguasa. penguasa Ya. sekaligus ya itu. Ya, dan saya kira itu memang fenomena yang sangat mencolok pada terutama pada periode kedua pemerintahnya Jokowi ya, Bung Rocky, di mana para pebisnis itu kemudian masuk menjadi penguasa dan kita tahu kan dampaknya kemudian lahirlah berbagai perundang-undangan yang ya hanya berpihak pada penguasa, pengusaha maksud Betul. saya. Ya, Yes. Dan hmm. itu yang kita ingat bahwa analisis Rizal Ramli memang benar. Akhirnya Ya, semua orang merasa bahwa iya yang disebut peng-peng itu makin lama makin makin eksklusif dan nggak hmm. tersentuh oleh hukum. Dan Hmm. kita mengerti sekarang bagaimana orang melihat kebijakan Jokowi sebagai kebijakan yang sama sekali tidak pro pada rakyat. Dan itu Hmm. sumbangan Rizal Ramli untuk mengingatkan terus. Dan saya kira Rizal sampai mungkin 2-3 bulan lalu masih aktif bertemu dengan tokoh-tokoh mahasiswa itu Yes. diam-diam Hmm. dan saya tahu itu karena dia sering cerita bahwa gue habis ketemu BEM ini, gue habis ketemu si Hmm. ini. Gimana Rock? Ya baik-baik aja gitu. Kita ketemu ya, oke. Jadi hal-hal semacam ini mengingatkan kita bahwa aktivis itu nggak pernah pensiun. Ya, 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 Seorang yang dari awal aktivis, iya seumur hidup dia akan jadi aktivis tuh. Mau ya. usianya berapapun, tetap dia punya perspektif kritis terhadap kekuasaan apalagi dan bersifat protektif terhadap rakyat yang didera oleh kemiskinan. Yes, dan tadi ya istilah peng-peng tadi itu, saya kira ini juga menunjukkan bagaimana bahwa seorang intelektual seperti Rizal Ramli itu satu dia bisa membumikan sesuatu yang teori-teori yang berat dan kedua dia juga bisa melihat sisi itu dengan apa? Saya kira satire gitu yang cerdas ya. Ya, ya, ngomong dengan Rizal kan ngomong anak jalanan sebetulnya kan Betul. kalau Hmm. kalau kita ngobrol dengan Rizal ya nggak ada basa-basi akademis sebetulnya. Yes. Tapi kita tahu kita lagi bicara hal yang berat sebetulnya. Yes. Tapi Hmm. kita kita mengerti bagaimana mendistribusikan kritik itu supaya rakyat mengerti. Kan kita kalau sebut Ya. oligarki atau Hmm. 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 monopoli segala Hmm. itu agak susah itu apalagi Yes. kalau Hmm. udah dibungkus dengan teori dan modeling. Tetapi kita tahu bahwa kebijakan itu punya efek langsung dalam aspek pemerataan atau aspek kemelaratan dan Ya. yang kita sebut kemelaratan itu datang dari ketiadaan pemerataan dan itu yang bagus diterangkan oleh Rizal bahwa penghisapan itu berlangsung karena ada peng-peng. Ya, 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 ya. Oke, saya kira sebagai sahabat tentu saja kita merasa kehilangan. Tetapi bagi gerakan pro demokrasi, gerakan oposisi yang kritis terhadap pemerintah, ini satu kehilangan besar, apalagi dalam momen-momen yang krusial seperti sekarang ini menjelang Pilpres 2024 ya, Bung Rocky.
Betul, dan kita mengerti sekarang betapa satu ide itu dia tidak akan punah itu. Jadi Rizal pergi, tetapi ide dia Yes. tentang oposisi, tentang kritik, tentang ketajaman berpikir, tentang pengetahuan yang harus luas, saya kira itu tidak mungkin pergi bersama wafatnya Rizal Ramli. Yes, saya kira sekali lagi eh, kita berduka, selamat jalan buat Bang Rizal Ramli, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ya kita semua yang hidup ini nanti akan kembali juga. Ini persoalan waktu saja gitu. Yang paling penting adalah bagaimana selama hidup itu apa sih kontribusi kita terhadap bangsa dan negara ini. Ya, oke, saya ucapkan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. eh, Ya tentu harus tabah dan menerima bahwa ada fakta yang harus selesai karena kekuasaan yang maha kuasa. Dan oke Sal, lu bye-bye aja lu di jalan ya. Oke, Yes, salam oke. dari teman-teman lu. Oke Sal. Yes. Terima kasih Bang Rocky ya. Ya. Tetap 0%.